Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada siswa-siswiku kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kisi-kisi berkenaan kalian untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Seperti yang kalian ketahui bahwa dalam kisi-kisi ini komposisinya yaitu adalah 50% dari materi kelas 12 dan sisanya adalah kombinasi dari materi kelas 10 dan kelas 11. Di mana pada kisi-kisi ini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu tentang pengantar sosiologi, yang kedua tentang perubahan sosial, dan yang ketiga tentang globalisasi. Baiklah, kita sama-sama simak dan kita sama-sama belajar. Dari kisi-kisi ini mudah-mudahan di ujian sekolah nanti kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, yang pertama adalah dari tentang pengantar sosiologi. Kita flashback sejenak bahwa di dalam pengantar sosiologi ini kita harus bisa memahami terlebih dahulu tentang definisi sosiologi, di mana sosiologi ini berasal dari dua suku kata, yaitu adanya sosios dan logos. Sosios artinya masyarakat, sedangkan logos artinya ilmu. Sederhananya, sosiologi itu dimaknai sebagai ilmu untuk bermasyarakat, ilmu untuk mempelajari masyarakat, ataupun dalam definisi lain, sosiologi sebagai ilmu untuk berkawan. Masyarakat adalah roh utama dalam upaya mempelajari sosiologi. Maka dari itu, untuk bisa mempelajari sosiologi, yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari tentang apa itu masyarakat. Masyarakat itu berbeda dengan kelompok, berbeda dengan organisasi, berbeda dengan lembaga. Masyarakat mempunyai ciri khas dan karakteristik tertentu. Yang pertama, yang menjadi ciri masyarakat tentunya adalah adanya sekelompok manusia. Apakah cukup hanya sekelompok manusia? Tentu tidak. Yang kedua, ketika sudah ada kelompok manusia, harus adanya saling berhubungan, yang disebut sebagai interaksi. Setelah berinteraksi, manusia harus punya ikatan, harus punya landasan dasar agar hubungan-hubungannya itu tidak saling menyakiti, tidak saling menghancurkan. Makanya dalam masyarakat perlu adanya nilai dan norma. Yang terakhir, bahwa di dalam masyarakat perlu adanya pembagian-pembagian peran. Tidak bisa satu masyarakat semuanya sama, tapi ada pembagian-pembagian peran dalamnya. Makanya perlu adanya struktur sosial. Jadi ini adalah 4 ciri utama dari masyarakat. Yang pertama adalah mempunyai sekelompok manusia. Yang kedua harus berhubungan, berinteraksi. Yang ketiga harus memiliki nilai dan norma. Yang keempat adalah harus memiliki struktur di dalamnya. Yang akan kita garis bawahi adalah tentang interaksi, di mana di dalam interaksi ini, dalam hubungan, konsekuensinya kita akan mengalami dua hal. Yang pertama adalah asosiatif, yang kedua adalah disosiatif. Dalam berhubungan kita pasti akan mengalami dua konsekuensi. Asosiatif, hubungan itu berjalan dengan baik, ataupun disosiatif, hubungan tersebut berjalan dengan tidak baik. Nah, dalam interaksi pun seperti itu, di mana interaksi asosiatif ini berujung kepada integrasi atau persatuan. Sedangkan interaksi disosiatif akan berujung kepada disintegrasi atau perpecahan. Nah, silakan kalian pelajari dan pahami materi tentang asosiatif dan disosiatif.
di mana di asosiatif ini nanti ada kerjasama, ada akulturasi, ada akomodasi, ada asimilasi. Apalagi berkenaan materi tentang akomodasi, yaitu cara-cara untuk bisa meredakan konflik. Silakan dibaca betul-betul, itu sangat banyak sekali jenisnya nanti akan muncul, yaitu berkenaan tentang mediasi, arbitrasi, tentang konsolidasi dan segala macamnya. Silahkan dibaca dengan baik-baik. Yang kedua yaitu berkenaan disosiatif, bahwa hubungan itu akan berujung kepada perpecahan. Ada banyak juga, salah satunya adalah adanya kompetisi dan adanya konflik. Silahkan kalian pelajari. Selanjutnya, selain kita mempelajari dalam masyarakatnya, dalam keilmuannya, bahwa sosiologi ini mempunyai karakteristik tersendiri, di mana sosiologi ini mempunyai 4 ciri untuk bisa disebut sebagai ilmu. Yang pertama adalah empiris, yang kedua adalah teoritis, yang ketiga adalah kumulatif, yang terakhir adalah non etis. 4 ciri keilmuan sosiologi ini merupakan dasar keilmuan atau dasar saintifik sosiologi, disebut sebagai sebuah keilmuan. Yang pertama adalah empiris, bahwa empiris ini, sosiologi ini harus berdasarkan data dan fakta, tidak bisa ngarang, tidak bisa tiba-tiba ngehayal, harus sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah teoritis, di mana data dan fakta tersebut diabstraksi dalam sebuah kesimpulan teori. Yang ketiga adalah kumulatif, bahwa tidak cukup hanya satu teori untuk bisa menjadi sebuah ilmu sosiologi, harus adanya kumpulan-kumpulan teori. Dan yang terakhir menjadi sikap profesional dari sosiologi adalah non etis, di mana seorang sosiolog tidak bisa menjudge sesuatu itu baik atau benar, karena sosiologi ini sifatnya non etis, tidak memihak. Dalam artian, kita sebagai seorang sosiologi hanya mengungkapkan adanya permasalahan sosial, seperti itu. Jadi di materi pengantar sosiologi ini ada bahasan dari mulai definisi, lalu tentang masyarakat, terutama tentang interaksinya, asosiatif dan disosiatif. Terakhir yaitu bahas tentang keilmuannya, dari mulai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Itu kisi-kisi pertama mengenai pengantar sosiologi. Sekarang kita ke kisi-kisi kedua. Yang kedua yang akan menjadi kisi-kisi dalam ujian sekolah nanti, yaitu berkenaan tentang perubahan sosial, di mana dalam materi perubahan sosial ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah tentang teori, yang kedua tentang bentuk, yang ketiga tentang faktor. Teori perubahan sosial ada sangat banyak sekali, tetapi yang dihimpun dalam buku pelajaran dan nanti akan disampaikan dalam ujian sekolah ada 4 teori utama, yaitu tentang siklus, teori linier, teori gerakan sosial, terakhir teori modern. Silahkan kalian dan baca dan pahami tentang keempat teori ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 teori utama ini. Yang pertama adalah siklus, bahwa perubahan sosial ini, menurut siklus ini, perubahan tersebut selalu berulang-ulang. Dari satu generasi ke generasi lain selalu berulang, tidak bisa mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut teori linier, perubahan ini terus melaju lurus dari satu titik terendah
ke titik yang tertinggi. Yang keempat, yang ketiga adalah adanya teori gerakan sosial. Menurut teori gerakan sosial, perubahan terjadi dikarenakan adanya gejolak dalam masyarakat, adanya ketidakpuasan dari masyarakat yang menuntut adanya perubahan. Yang terakhir adalah teori modern. Menurut teori modern ini, masyarakat berubah dikarenakan adanya konsep antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Sehingga negara-negara yang tadinya negara terbelakang dan negara-negara berkembang ingin melakukan perubahan sehingga bisa dicap sebagai sebuah negara maju. Itu tentang teori dasar dari perubahan sosial. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang bentuk dari perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ini kita klasifikasikan kepada 3 hal. Yang pertama, bentuk perubahan sosial bisa dilihat dari besar atau kecilnya. Yang kedua, bisa dilihat dari terencana atau tidak terencana. Dan yang ketiga, perubahan bisa dilihat dari segi adanya evolusi ataupun revolusi. Oke, itu tentang bentuknya. Jadi nanti ada perubahan yang besar, ada perubahan yang kecil, ada perubahan yang terencana, ada perubahan yang tidak terencana, ada evolusi, ada revolusi. Evolusi adalah perubahan yang lambat, sedangkan revolusi adalah perubahan yang cepat. Dari segi perencanaannya, ada perubahan-perubahan yang sifatnya direncanakan, dikehendaki, tapi juga ada beberapa perubahan yang sifatnya tidak direncanakan atau tidak dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya, dari segi pengaruh, ada perubahan yang besar pengaruhnya, juga ada perubahan yang kecil dalam masyarakat. Oke, itu tentang bentuk. Selanjutnya, tentang faktor perubahan sosial. Faktor perubahan sosial ini kita bagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor-faktor yang terjadi atau adanya di dalam masyarakat. Seperti penemuan baru. Ketika penemuan baru atau berkembangnya ilmu pengetahuan dalam masyarakat, itu akan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi atau diakibatkan oleh faktor dari luar masyarakat. Seperti misalkan bencana alam ataupun adanya peperangan antar negara, itu sifatnya di luar dari sebuah masyarakat. Jadi ini kalian silahkan baca kembali dari mulai teori perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, dan faktor-faktor perubahan sosial. Seperti itu. Itu tentang kisi-kisi perubahan sosial. Sekarang kita ke kisi-kisi ketiga. Yang ketiga, berkenaan tentang globalisasi. Dalam globalisasi ini ada beberapa hal atau beberapa bagian yang nanti akan muncul. Yang pertama, berkenaan tentang definisi. Silahkan kalian pelajari dan pahami apa yang membedakan globalisasi dengan internasionalisasi, dengan deteritorialisasi, yang membedakan bahwa ini adalah globalisasi. Ini beda dengan istilah-istilah lain yang dulu pernah ada seperti itu. Silakan kalian baca dan pelajari lagi. Yang kedua, dalam globalisasi ini silakan kalian pelajari tentang hakikat atau karakteristik. Di mana di dalam hakikat atau karakter globalisasi ini adalah ciri-ciri mengapa ini disebut sebagai globalisasi, seperti dengan meningkatnya masalah bersama,
berkembangnya pasar uang, pertumbuhan pasar modal, ataupun semakin tidak adanya batas atau jarak antara satu negara ke negara lain. Dan nanti akan salah satu dari hakikat dari globalisasi ini adalah semakin sering terwujudnya interaksi kultural di antar negara. Apalagi sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan kalian baca tentang hakikat serta karakteristik dari globalisasi. Yang ketiga yang akan muncul dalam pembahasan globalisasi ini adalah tentang istilah-istilah yang muncul karena diakibatkan oleh globalisasi, seperti adanya istilah adanya kultur shock, adanya kultur lag. Harus kita bedakan bahwa kultur shock dan kultur lag ini berbeda. Kultur shock ini adalah keterguncangan akan budaya globalisasi yang masuk. Sedangkan kultur lag ini adalah adanya ketertinggalan, di mana suatu masyarakat tertinggal sangat jauh ketika ada budaya yang masuk, seperti itu. Yang kedua, istilah-istilah yang suka muncul dalam globalisasi ini adalah misalkan adanya westernisasi, lalu juga ada istilah yang namanya hedonisme, ada sekular. Westernisasi terkadang suka dimirip-miripkan dengan globalisasi, tapi ini bukan ya, bahwa westernisasi ini adalah sikap kebarat-baratan. Jadi orang yang kebarat-baratan belum tentu bisa disebut sebagai orang yang memahami tentang globalisasi. Yang kedua, adanya muncul turunan dari globalisasi ini adalah sifat hedonisme. Hedonisme ini adalah sifat yang sifatnya keduniawian, dalam artian mereka mencintai kekayaan duniawi, mencintai kekayaan materi, dan segala macamnya. Yang ketiga yaitu ada sekularisme, di mana adanya pemisahan antara kehidupan spiritual agama dengan kehidupan dunia. Itu tentang kisi-kisi yang akan muncul dalam materi globalisasi. Jadi ada 3 kisi-kisi utama yang nanti akan muncul dalam ujian sekolah. Yang pertama tentang pengantar sosiologi, yang kedua tentang perubahan sosial, yang ketiga materi tentang globalisasi. Silakan kalian baca kembali, pelajari lebih mendalam tentang 3 materi ini yang nanti akan banyak muncul dalam ujian sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.